Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya para pemirsa setia Paradigma TV dimanapun berada? Semoga semuanya kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Betul, Amin. Mbak Ica ya? Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak karena masih setia membersamai Paradigma TV. Dan pada siang hari ini kita kedatangan tokoh perempuan yang luar biasa, Siap. yang dahsyat, yang saya kira sudah tidak asing bagi kita semuanya. Beliau kelihatannya sangat fresh pada siang hari ini, dan saya juga bahagia karena ini bukan pertemuan yang pertama kita. Ini terhitung mungkin yang ketiga kali kita berjumpa langsung bersama dengan narasumber kita. Nah, siapa dia? Dia adalah, saya manggilnya, saya sapa dengan sapaan akrab saya saja dulu ya, Iya, Mbak. siap. Nanti Mbak yang memperkenalkan diri lah, biar lebih santai dan lebih dekat dengan pemirsa Paradigma TV. Mbak Ica, Ya, siap, ya, Mas. apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ya. Mbak Ica, sekarang boleh diawali dulu dengan memperkenalkan diri. Iya, siap. Oke. Ya, makasih Mas Isvan. Nama saya Trisha Suherman, panggilan saya Ica. Kebetulan saya sahabatan sama Mas Isvan yang luar biasa. Ini masih muda, tapi juga pejuang. Nah, terus waktu itu kita kenal di mana ya, Mas ya, pertama ya? Pertama kita ketemu di, saya lupa ya tepatnya ya, ada tower di daerah deket-deket Blok M ya kalau nggak salah ya. Iya ya, pokoknya Iya, Mas Ivan ini luar waktu itu saya masih jadi ketua umum Iya, waktu itu PBHNI. ketua umum. Terus begitu akhirnya kita ngobrol dan berapa kali ketemu ya gitu. Itu yang pertama, kita ketemu di situ. Terus yang kedua, setelah saya jadi ketua umum. Pasca saya dimisioner, ya. Setelah saya dimisioner, kita ketemu lagi di acara buka puasa para lawyer. Iya, bener-bener. Iya, di hotel apa itu yang di ingat Tempatnya nggak? Pak Lukas. Iya, di benar. hotel, Nah, Red inilah Top. yang ketiga kalinya kita berjumpa langsung. Terus kita ketemu di tempatnya Pak Refli Harun juga. Di acaranya Bang Refli yang 100 tokoh ya. 100 tokoh. Iya, Terus betul kita juga sekali. pernah acara Pak Muldoko ya, yang di sini ya. Menara Batavia. Oh iya, betul. Iya, Yang kayaknya lebih dari 3 kali 5 loh. kali kalau Iya, begitu. Udah banyak banget. Ini Oke. luar biasa nih, masih muda, ganteng, terus Alhamdulillah. ya selalu berkarya untuk NKRI. siap, sama seperti Mbak Ica ya. Iya. Saya panggilnya, tadi nama lengkapnya Trisha Suherman. Trisha Suherman. Saya ulangi karena suaranya sangat lembut. Kecil ya? Iya, Kedengeran harus nggak? ditambah soundnya kan. Iya, iya, Jadi tamu kita, para pemirsa Paradigma TV, yaitu Mbak Trisha Suherman. Nah, tetapi beliau lebih familiar dipanggil dengan Mbak Ica. Iya. Nah, Mbak Ica ini perempuan hebat. Saya ulangi lagi, perempuan hebat luar biasa yang penuh dengan kesibukan yang sangat positif tentunya di masyarakat. Dan beliau sekarang dipercaya sebagai ketua umum ya. Iya. Ketua umum Muldoko Center. Betul. Oke. Nah, kita mau tahu nih, sebagai ketua umum ya, Iya. sebagai ketua umum Muldoko Center, ini di belakang kita, Ada Pak Muldoko. iya, ada Siluet. backgroundnya Pak Muldoko sedang tersenyum kan, dengan warna merah, putih identik dengan Ini seragamnya. seragamnya Muldoko Center yang dipakai oleh Mbak Ica, menandakan Indonesia, begitu ya. Betul. Oke, Mbak Ica bisa bercerita tentang histori lahirnya Muldoko Center, apa yang menginspirasi Mbak Ica, gitu ya. Iya. Tapi sebelum itu, supaya supaya kita benar-benar Indonesia begitu Mbak Ica ya. Nyanyi dulu. Jadi enggak dong, jangan nyanyi. Kirain nyanyi Indonesia. Mbak Ica ini banyak. kan, mohon maaf, Mbak Ica ini kan Chinese ya. Iya. Oke, benar? Ya, tetapi ternyata beliau ini Muslimah.
Aku baru mualaf. Mualaf ya? Iya, saya tahu karena saya pernah mengimami Mbak Ica. Oh gitu ya? Iya dong, Oh, iya. ingat nggak? Itu ternyata yang ke-6 kali ya kita ketemu. Iya betul, di Tebet, ingat nggak? Oh iya, bener. Iya, jadi iya di Tebet bener di tempat kantor temen aku. Benar. Iya. Jadi sholat Isya, maghrib barengan. Ya, kalau nggak salah. Iya. Kan sering kan ketemu, Ya, makanya tadi bilang 3 kali kayaknya kali. sering deh. Oke, Mbak Ica ini luar biasa ini, seorang mu'alaf muslimah yang juga insya Allah taat ya dalam menjalankan agama. Bisa bercerita sebelum kita masuk ke soal Muldoko Center ini supaya bisa memantik kita semuanya nih. Aku udah umroh loh. Alhamdulillah. Iya. Jadi udah berapa kali umrohnya? Baru sekali. Mudah-mudahan bisa. Jadi kemarin pas border boleh ke luar negeri setelah COVID, aku udah punya niat. Pokoknya pertama kali ke luar negeri maunya ke Tanah Suci dulu. Gitu. Jadi berapa itu? Belum lama 2022 kan COVID baru dibuka kan, ke luar negeri baru 2022 yang lalu, betul. Ya kan. Nah terus teman-teman udah ngajak ke Singapura, terus kakakku di Australia udah suruhin datang ini pas COVID udah setelah pandemi kan border udah dibuka kan ke luar negerinya, terus akhirnya teman-teman udah ngajakin, aku bilang enggak aku mau umroh dulu, aku bilang gitu. Jadi udah niat gitu. Terus kebetulan adik angkat dia mualaf juga, terus suaminya Bang Yusuf Kombes ngajakin. Dia panggil aku Cica ya. Cica, aku mau ini umroh sama Bang Yusuf, mau ikut gak? Mau dong deh, aku bilang gitu. Udah, kamu yang urusin ya semuanya gitu loh. Jadi aku taunya nanti bayar transfer gitu kan. Aku kan nggak ngerti, jadi disuruh nanti pas vaksin ya kan. Terus ini ya udah semua data-datanya aku kasih, dia yang ngurusin. Ya kebetulan beliau udah mualaf udah lama banget, tapi umrohnya sekali barengan sama aku gitu. Kalau boleh tahu, sebelum beragama Islam, ya kebetulan waktu itu agamanya apa? Saya Katolik. Katolik ya. Oke. Nah memang waktu itu kan kemarin itu waktu saya di Katolik kan nggak boleh bercerai ya Pak. Mas. Terus itu akhirnya ya namanya juga rumah tangga ya, nggak bisa dipaksain kalau nggak bahagia gitu kan. Terus akhirnya saya niat untuk tetap berpisah gitu. Terus itu abis itu di Katolik itu nggak bisa bercerai sebenarnya. Jadi kalau mau nikah lagi pun nggak boleh secara Katolik dan lain-lain sebagainya. Terus jadi terus kita juga nggak boleh terima komuni gitu kan. Terus abis itu aku pikir ya udah deh, tapi biar gimana aku mesti ada agama buat pegangan aku, ya kan. Terus itu pernah ada satu orang nanya ke aku, kakak aku juga sih di CEO Indonesia komunitas. Dia tanya aku gini, Ica, menurut kamu Yesus Allah atau bukan? Terus aku bilang, oh itu pertanyaan kritisnya ya? Iya, terus aku bilang bukan, aku bilang gitu. Itu setelah sebelum Mbak Ica mualaf ya? Sebelum mualaf, aku ada dikasih pertanyaan itu, buat kamu Yesus Allah atau bukan? Terus aku bilang bukan. Terus aku bilang, berarti kamu Muslim, dibilang gitu. Terus kok bisa ngomong gitu? Aku bilang gitu. Terus itu akhirnya aku pelajarin. Jadi aku tuh nggak, maksudnya nggak ikut-ikutan orang gitu loh, maksudnya mau agama apa gitu kan. Jadi aku bener-bener oh ya ada Buddhis begini, Muslim gini, tapi memang aku mendapat ini ya, bagi aku tuh di Muslim itu memang Allah sesungguhnya ada di Islam gitu, karena Allah maha besar, Allah maha segalanya gitu. Nah itu yang aku yakini gitu. Tapi memang waktu itu aku ngerasa kaum Muslim beratnya apa? Puasa, ya kan? Terus sholat 5 waktu aku bisa apa enggak gitu. Itu sebenarnya niatnya di 2018 sih. Oh berarti sudah sejak beberapa tahun sebelumnya ya? Iya, sejak istilahnya dulu pas aku bercerai, terus aku nggak tahu kalau ke gereja kan nggak boleh terima komuni, nggak boleh apa gitu kan. Terus mau jadi agama apa ya aku gitu kan. Terus itu akhirnya pas aku meyakini ya Allah sesungguhnya di Muslim gitu, ya aku belajar. Maksudnya aku kan sering ke Jepang, ke Hong Kong itu sama temen-temen, sama Bunda Demotik, ya kan. Nah aku suka ikut mereka tuh sholat
setiap ke masjid apa aku liatin, oh begini berarti nggak susah gitu loh. Terus itu terus pas puasa aku pernah coba di 2018 aku coba dulu. Sebentar, saya potong sedikit. Mbak Ica mu'alafnya tahun berapa? Di 2021. 2021 ya? Iya, sahadatnya ya. Oke. Sahadatnya di 2021. Berarti kurang lebih 3 tahun ya? 2 tahunan lah di 2018, 2019. 2020. Aku belajar puasa, jadi mau lebaran aku coba puasa dulu nih 2018 ikutan Mbak sahur, aku ikutan sahur. Kayak gimana sih gitu, aku sanggup apa enggak gitu. Aku nggak mau nanti udah mutuskan untuk jadi seorang muslimah tapi nggak taunya kita nggak mampu, akhirnya kita balik lagi gitu loh, nggak mau aku gitu kan. Terus akhirnya ya udah, terus aku coba oh begini gitu, tapi aku belum syahadat gitu. Terus di 2019 coba lagi. Nah pas di 2021 kemarin itu pas di Jogja nih, aku ada acara di Jogja, jadi ketua umum Srita mau dinobatin. Itu Serikandi Masyarakat Adat Nusantara. Nah kebetulan ketua matranya dia tuh suka cerita deket sama ketua NU gitu kan. Terus aku chat pas aku dari pesawat gitu, pas turun di Jogja, aku tanya Kakanda, aku kalau mau mualaf syahadat bisa gak ya? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, oh ya udah sekarang aja Mbak Ica, ntar sore jam 7 ada syekh dari Turki. Oke. Ya kan? Terus aku bilang, aku belum bawa apa-apa, aku belum siap gitu, aku belum hafal, aku bilang gitu kan. Yang penting niat. Ya aku udah niat, aku bilang gitu. Oh ya udah datang aja, dibilang beli kerudung apa gitu. Akhirnya aku cari kerudung. Terus itu udah akhirnya pas malam itu ya aku disyahadatkan di sana di Jogja. Alhamdulillah. Oke, Mbak Ica, ini bisa jadi satu konten tersendiri kita ya. Oh gitu ya. Nanti kita akan lebih banyak menggali tentang perjalanan spiritual Mbak Ica yang alhamdulillah atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam. Ya. Oke, kita kembali pada pertanyaan-pertanyaan inti kita ya. Tidak banyak sih seputar Muldoko Center. Yeah. Oke, bisa dicerita tentang sejarah berdirinya Muldoko Center, kemudian apa yang menjadi visi, misi, program dan sebagainya. Ya, jadi gini, Muldoko Center ini kan kita adalah kumpulan pengagum Pak Muldoko yang ingin membesarkan nama beliau untuk menginspirasi generasi penerus. Kenapa? Karena beliau ini dari anak desa, ibunya buta huruf, tapi bisa jadi jenderal bintang 4, panglima, kepala staf presiden. Itu kan nggak mudah kan. Lalu Pak Muldoko juga peraih Adi Makayasa, itu terbaik di fisik, di otak, di emosional gitu. Ya? Jadi pada angkatan beliau di angkatan 81. Yeah. Nah terus, jadi itu tapi nggak ucuk-ucuk jadi ketua umum Muldoko Center nih Mas, ya kan? Nah jadi kenal Bapak itu di tahun 2019. 2019. Nah Bapak di tahun 2019. Sebenarnya belum lama ya, masih relatif singkat ya? Iya, pas kampanye Pak Jokowi. Iya. Baru kurang lebih 4 tahun lalu lah ya. Iya benar. Jadi di 2019 kebetulan aku ini di 2016 ada komunitas CEO Indonesia. Iya. Kumpulan direktur komisaris, kebetulan aku pendirinya dan aku juga ketua umumnya. Gitu. Nah terus di situ Pak Jokowi kampanye dengan Pak Maruf kan di 2019. Iya. Terus aku pikir, aduh sayang nih kalau kalah nih, kalau diem aja gitu kan. Terus kita kan ada komunitas CEO, terus aku gerakin mereka, yuk yang mau dukung Pak Jokowi ikut aku. Jadi di CEO Indonesia kita nggak boleh berpolitik sama sekali, karena itu lebih ke bisnis ya. Nah terus kita bikin lagi grup namanya Pengusaha Bela Bangsa. Jadi ayo teman-teman kalau ini ikut kita kumpul di sini gitu loh. Ada wadahnya, terus kita deklarasi mau dukung Pak Jokowi. Iya kan? Nah bersuratlah aku sama Bunda Demotik tuh, kita bersurat ke Pak Jokowi, terus kita minta beliau hadir di deklarasi kami. Waktu itu pimpinan saya adalah Pak Kelik Wirawan, GK Geng Kelik
gitu, Galang Kemajuan. Nah, terus habis itu kita buka chapter yang khusus pengusahanya gitu kan. Nah, terus habis itu kita deklarasi, bersurat ke Pak Jokowi disposisi ke Pak Muldoko. Oh, ceritanya begitu. Iya. Terus aku dikasih kabar sama Bunda Demotik, Pak Jokowi nggak datang Pak Muldoko gitu kan, by phone tuh. Iya. Terus aku bilang, ya Muldoko, aku gitu loh, karena aku nggak kenal Bapak sama sekali saat itu gitu kan. Ini luar biasa, ini bisa menginspirasi kita semua. Ini bagaimana caranya supaya dekat dengan orang-orang penting kan ya. Tadinya aku nggak, terus pas aku terima telepon itu ada mami aku kan. Nah, terus dari itu ibu aku yang bilang, Tris, itu Pak Muldoko orang hebat kan. Dia dengar aku, ya Muldoko, aku gitu kan, karena aku nggak kenal gitu loh. Makanya tak kenal maka tak sayang kan Mas. Nah, terus gitu, terus tapi mami aku yang bikin aku sangat kagum sama Bapak gitu. Kebetulan mami udah almarhum sih, baru setahun. Nah, terus pas itu mami selalu bilang, Pak Muldoko tuh orang hebat gitu. Terus dia tuh jenderal bintang 4 loh, dia bilang gitu kan. Terus nasionalis, dia tuh yang berani, tegas gitu. Terus dia yang jagain Pak Jokowi, sekarang kepala staf presiden gitu-gitu kan. Oh iya gitu ya Mam. Jadi aku Google lah segala macam. Terus teman-teman di CEO juga gitu, suka kalau ketemu tuh suka ngebanggain Bapak gitu. Dibilang tuh Pak Jokowi peraya di Makayasa loh. Itu Pak Hasiolan Batubara lah, itu udah kayak abang aku juga, kita sering jogging bareng. Terus begitu pas tahu Pak Muldoko yang datang ke acara gitu, mereka tuh ngefans ternyata gitu loh. Sama-sama lulusan UI gitu kan. Itu pinter, dokternya dari UI tuh gitu-gitu. Terus peraya di Makayasa. Aku sampai Google, di Makayasa apa sih gitu. Nah, terus habis itu ketemu Bapak kan. Ya udah ketemu Bapak. Kebetulan aku juga yang speech kan sebagai ketua di pengusaha Bela Bangsa ini gitu. Terus Bapak juga sebagai tim TKN waktu itu. Pak Muldoko ya? Bapak tim kemenangan nasional, Bapak juga speech. Terus habis itu kita tukaran nomor telepon, terus Bapak tanya, ayo setelah ini mau ngapain gitu loh. Oh begitu ya. Jadi beliau yang memberikan stimulus kepada Mbak Ica. Iya, soalnya kan kita juga nggak tahu harus ngapain. Jadi awalnya, jadi pada saat bertemu itu Muldoko Center belum ada. Baru CEO Indonesia dan pengusaha Bela Bangsa. Pengusaha Bela Bangsa. Kalau boleh tahu, yang tergabung di dalam CEO Indonesia ini ada berapa perusahaan Mbak Ica? Sebenarnya kita tuh lebih ke individualnya, direktur komisaris. Jadi perusahaan apapun asal dia punya legalitas sebagai direktur komisaris bisa join gitu. Oh begitu ya. Kita sekarang ada 2.000-an anggota. Makanya Mbak Ica pernah japri saya kan? Ingat nggak pernah japri saya? Ada itu kan sebagai direktur komisaris, akte gitu. Gampang ya, gitu. Kalau ada aku invite di CEO gitu. Jadi aku tuh tukang kumpulin direktur komisaris. Oh, mantap, luar biasa. Ini leader perempuan yang keren ini. Oke, lanjut Mbak Ica. Terus habis itu ya udah, terus ketemu Bapak. Terus habis itu kita bilang, aku bilang gini Pak, sebenarnya teman-teman di CEO Pak, aku punya komunitas ini, aku bilang gitu. Terus tapi di situ kan kita nggak boleh berkampanye Pak, gimana caranya supaya mereka tuh semakin kenal Pak Jokowi dan nanti mencintai dan mau nyoblos gitu loh. Ya udah, terus Bapak bilang gini, yang pro 02 kamu ketemuin sama saya, dia bilang gitu. Baik Pak. Terus aku bilang gini, bisa gak Pak anggota CEO misalnya ketemu Bapak di KSP gitu kan, bisa berapa? Ya udah nanti kamu atur sama sekretaris gitu kan. Ya udah, akhirnya aku dapat kontak sekretaris. Jadi waktu itu per 2 minggu sekali anggota CEO Indonesia ke KSP gitu. Per 50 orang. Iya, per 50 orang waktu itu. Terus Bapak bilang gini, dan aku kan kenal semua kan, ini direktur ini aku kenal teman-teman aku. Terus itu Bapak bilang, wah ini luar biasa nih, sesuatu kekuatan baru, kata Bapak gitu. Terus pas Pak Jokowi udah menang, terus aku minta Bapak Muldoko jadi pembina di CEO Indonesia. Itu malah legalitas pertamanya itu dulu. Di 2019 aku minta Bapak jadi pembina kita. Ya udah. Terus
akhirnya Bapak bersedia, terus aku ada lagi sama Pak Muldoko, sebelum Muldoko Center ada lagi pengusaha Bela Bangsa. Oke. Apa ini nanti di-cut dulu gak? Nggak apa-apa, lanjut aja. Oh gitu lanjut. ya. Nah terus begitu ada milenial cinta budaya gitu. Jadi ini ada beberapa. Itu Mbak Ica semua yang inisiasi itu. Jadi ada senior di CEO nih. Dia Oke. bilang gini, Ica, kamu tahu gak? Setelah Pak Jokowi nanti siapa yang cocok untuk nerusin gitu. Terus aku bilang, siapa Pak? Pak Muldoko, katanya gitu. Tapi masalahnya Pak Muldoko nggak punya partai, kamu harus bikin roda buat dia, bikin kebudayaan gitu. Oke. Terus aku bilang, ya udah, tapi Bapak jadi pelindung ini ya, pembina ya, aku bilang gitu. Terus aku bilang, aku sebenarnya pengen kenalin Pak Muldoko di milenial deh, aku bilang, karena dulu aja aku belum kenal gitu kan. Terus gitu, dan banyak yang belum kenal Bapak Pak Muldoko, aku bilang. Akhirnya ya udah, kita sepakat bikin milenial cinta budaya. Tapi kita tanya Bapak dulu, kalau Bapak bersedia baru kita bikin. Ya udah, akhirnya Bapak bersedia. Jadinya kita ada satu legalitas lagi, namanya milenial cinta budaya. Nah terus begitu berjalan nih, ada yang KLB Demokrat. Ingat gak Mas, di 2021 bulan saya Februari? sangat ingat banget. Yang dibilang. Ya kalau kita aktivisme, salah satu yang kita pantengin yang begitu-begitu. Gitu ya? Iya. Nah kalau aku sebenarnya enggak ngerti politik gitu ya, cuman karena waktu itu kita hanya pengen Pak Jokowi menang gitu. Jadi sekarang Mbak Ica belum bergabung di salah satu partai politik manapun ya? Belum. Fokus aja di Muldoko Center ya? Oke, top, mantap. Terus begitu, banyak yang suruh aku jadi caleg lah ini, ono dibiayain Kalau segala jadi macam. caleg pasti terpilih ya? Gue bilang enggak, aku fokus Bapak, yang penting pengennya sih Bapak RI 1. Oh gitu? Kan dulu ya, tapi semua kan tergantung partai. Oke. Nah terus segitu, terus tadi udah segitu, akhirnya aku bikin grup, yuk yang mau support Pak Muldoko kita masuk grup ini gitu loh. Terus akhirnya aku bikin Kami Bersama Muldoko. Nggak taunya banyak banget tuh Mas yang masuk, bahkan dari Aceh, Papua. Maka lihat tuh, se-Nusantara kita udah langsung punya PIC. Gitu ya? Iya. Jadi sudah berapa cabang Muldoko Center se-nasional nih? Sebenarnya aku PIC koordinator semua udah 34 provinsi ya. 34 provinsi? Bahkan di salah satu provinsi ada banyak koordinator PIC gitu. Ya karena waktu itu kita juga mau langsung kita bagi-bagi paket isoman kegiatan sosial kita, karena waktu itu tuh lagi pandemi, lagi tinggi-tingginya gitu. Nah terus itu juga pas aku bikin Kami Bersama Muldoko, langsung masuk grup dari daerah-daerah banyak kan. Terus abis itu pada teriak-teriak, Mas, itu Pak Muldoko next presiden gitu-gitu. Iya. Sebenarnya kalau dari segi kepemimpinan itu Bapak tuh paling layak loh dibanding semua capres. Apa parameternya nih? Saya mau tanya ini, apa parameternya nih? Oke, pertama ya. Harus objektif loh ya. Iya. Kan bukan politisi. Iya, aku objektif ya. Ini di mata bukan politisi ya. Maksudnya gini, pertama Bapak itu kepala staf presiden. Kalau di kepala staf presiden, beliau itu yang ngurusin negara. Maksudnya keberhasilan Pak Jokowi itu nggak lepas dari tangan kepala staf presiden. Kenapa? Karena di istana itu menteri-menteri, ibarat perusahaan ya, Pak Jokowi itu seperti owner. Menteri-menteri itu direkturnya. Nah mereka kalau meeting kan di istana, di meja panjang gitu kan, nggak ada kantor di istana, ya kan. Nah masalah semua diselesaikannya di kantor staf presiden. Yang ngelit siapa? Pak Muldoko kan. Nah istilahnya Pak Muldoko itu CEO-nya gitu kan. Nah jadi keberhasilan suatu perusahaan itu kan nggak lepas dari tangan si CEO gitu loh. Nah kita melihat dari situ gitu. Jadi setelah aku pelajari ini, ternyata nih nadinya, jantungnya ini itu di kantor staf presiden gitu loh. Istilahnya kalau Bapak yang jadi Pak Muldoko itu tinggal nerusin program yang udah ada. Jadi nggak poco-poco, nggak maju mundur. Karena beliau sudah tahu ya. Udah tahu. Sudah tahu problem kebangsaan kita ini apa gitu ya, dari A sampai Z. Kira-kira begitu ya. Nah terus ditambah lagi beliau itu Jenderal Bintang 4.
nasionalis ini parameter yang kedua ya? Iya, parameter yang kedua. Nasionalismenya sama jiwa patriotismenya dan kebangsaannya tuh, bela bangsanya tuh udah nomor 1 lah. Karena beliau jenderal bintang 4 ya kan. Terus itu beliau juga sampai ke Panglima Paripurna kan. Nah, di Panglima itu beliau udah membawai angkat AD, AU, AL. Kan berarti kan strategi ini negara beliau udah paham bener gitu loh. Jadi kalau misalnya dibanding dengan yang capres-capres yang ada, kalau segi kemampuan, kredibilitas dan kapasibilitas itu Pak Muldoko nggak dilakukan. Jadi parameternya tadi yang pertama beliau KSP. Yes, tinggal nerusin. Karena sudah barang tentu menurut Mbak Ica sudah ngerti lah. Betul. Segala macam seluk-beluk berbagai macam persoalan kebangsaan kita kan gitu. Tinggal melanjutkan. Betul. Itu. Yang kedua beliau jenderal bintang 4. Panglima berarti punya integritas lah gitu ya. Iya. Punya kapasitas, kemudian jiwa nasionalisme, cinta tanah dan sebagainya. Iya, betul. Oke, ada lagi yang lain? Dan beliau juga dari sedang kampanye Pak Muldoko dan beliau sekalian dan beliau juga kan dari anak saya sebenarnya desa. Ngobrol ini bisa panjang ini Mas Gunawan. Dan beliau kan juga dari anak desa yang ibunya buta huruf. Pasti kan beliau pernah jadi orang miskin, pasti kan juga rakyat sangat ini tahulah rakyat gitu. Dan beliau juga tim kemenangan nasionalnya Pak Jokowi. Jadi istilahnya strategi-strategi itu mah Bapak udah paham lah gitu kan. Siap. Nah, cuman masalahnya kan beliau nggak punya partai. Jadi bener apa kata yang senior-senior aku bilang gitu loh. Kita mesti gerakin nih punya roda buat Bapak gitu. Tapi tahu-tahu ada isu yang KLB Demokrat ini loh, yang akhirnya kita berharap ya akhirnya Bapak punya partai gitu kan. Nah, tapi kan itu nggak gampang ya. Maksudnya yang ini kan ya Pak SBY kan presiden 2 periode ini lawannya gitu kan. Nah, terus itu nggak gampang, tapi ya harusnya pengadilan tinggi itu kalau mau fair ya harusnya Bapak yang menang ya. Karena kan memang udah jelas gitu loh. ADART diganti ya kan. Terus itu partai ini kan milik negara ya Mas, bukan milik keluarga kan gitu. Nah, jadi di situ kan partai jadi dinasti keluarga, itu kan udah nggak bener gitu. Makanya kita kemarin tuh ada Muldoko Center berdiri, sebenarnya itu garda terdepan yang belain Bapak gitu loh. Jadi tameng begitu ya. Iya, di saat yang jadi kita klarifikasi hoaxnya apa segala macam gitu kan. Waktu istilahnya dari sini kita melihat di saat itu kita melihat yang militan sama Bapak, dan jadi otomatis ada relawannya Pak Muldoko gitu kan. Oh, ternyata banyak juga nih yang pengagum Bapak, yang maksudnya yang mau ini bekerja dengan hati untuk Pak Muldoko gitu. Tapi akhirnya aku bikin nih, terus aku kasih tau Bapak, Pak kita mau bikin Muldoko Center. Itu di 2021 ya? Di 2021 bener. Jadi kan KLB itu di Februari, terus aku bentuk kami bersama Muldoko, terus karena udah banyak, aku bilang Pak ini relawan Bapak udah banyak nih, aku bilang. Jadi semangatnya Muldoko Center ini bagaimana mensupport, membersamai Pak Muldoko. Iya, yang pada waktu itu sedang berjuang untuk KLB Demokrat, begitu ya? Iya, kira-kira lanjut. Oke, jadi visi kita adalah menuju era Indonesia Emas dengan gemilang. Jadi di mana yang diprediksi di tahun 2045 nanti 100 tahun Indonesia, Indonesia menjadi 3 negara besar terbaik. Nah, terus yang kita ada misi kita ada 5. Yang pertama adalah mensukseskan program pemerintah. Yang kedua adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Misalnya ada yang terzolimi oleh oknum gitu, kita bisa lapor ke Muldoko Center, nanti bisa sampai langsung ke istana. Terus yang ketiga adalah mempererat persatuan-kesatuan bangsa dengan kebudayaan. Kita nggak mau lagi ada si kadrun, si cebong. Iya, itu udah. Saya sebagai aktivis ini saya merasa bahwa kemunduran demokrasi kita salah satunya itu. Iya, makanya. Jadi stereotip kadrun,
cebong. Iya, Itu bagi saya sudahlah kita ini kalau kita mau singgung sedikit politik ya, di 2024 ini kita sudah harus meninggalkan yang begitu-begitu. Iya, benar-benar. Karena kita ini kan bersaudara. Betul. Ya, Mas. berbineka Iya. dan harusnya menunggal ika. Setuju. Oke, lanjut Mbak Ica. Terus begitu itu kan yang ketiga ya, misinya mempererat persatuan kesatuan bangsa dengan kebudayaan. Nah, yang nggak mau ada si kadrun si cebong lah. Kenapa dengan kebudayaan? Karena supaya kebudayaan kita itu lestari terus, Mas. Kita tuh setiap bangsa Indonesia tuh harus bangga loh. Kebudayaan kita ini nggak bisa dibandingkan dengan negara lain. Gitu. Nah, terus kayak gitu jangan sampai malah generasi penerus lebih bangga dengan K-pop. Ya kan, dengan yang lain-lain malah nggak mau pakai kebaya, batik, semua dilupain gitu kan. Dan bahkan bahasa-bahasa tarian kita tuh bagus banget. Indonesia itu beraneka ragam. Nah, itu yang pengen kita terus galakin terus gitu loh, Mas. Terus yang keempat adalah mengembangkan UMKM. Jadi produk lokal Indonesia harus terus digali, terus dikembangkan. Karena kalau produk lokal kita kuat, kita nggak akan kena krisis global, Mas. Karena Indonesia tuh punya semuanya. SDM kita punya, sumber daya alam, sumber daya laut, dan lain-lain. Kita tuh sangat luar biasa. Tinggal digerakkan secara optimal aja, Mbak ya? Iya, betul. Potensi itu ya? Terus yang terakhir, yang kelima adalah menggali potensi milenial di segala bidang. Iya. Jadi kita bisa kasih piala Muldoko nih kayak gini nih. Muldoko, ini piala apa ini? Iya, ini piala Muldoko. Di event apa nih? Acara apa? Yang ini waktu itu lomba pidato kemerdekaan yang 77 tahun lalu. Oke, siap. Terus itu jadi kalau misalnya ada mau lomba-lomba apa, kami dari pusat kasih pialanya nanti. Ada juara 1, 2, 3 kan, menggali, memotivasi anak-anak kan, dapat kepala Muldoko Cup dari kepala staf presiden gitu. Gitu ya. Iya. Jadi silahkan bikin kegiatan apa saja. Nanti tinggal mengajukan permohonan pialanya, permohonan tropinya ke Muldoko Center. Nanti kita bisa kasih piagam dan lain-lain. Oh, luar biasa. Oke. Kita bantu branding juga. Iya, makanya. Nah, menarik kan Muldoko Center? Menarik banget. Nah, terus dari gitu akhirnya aku approach Bapak dengan visi misi itu. Terus kantor kita ada dikasih sama senior kita, ya kan. Terus yang di sini nih ya. Terus aku bilang, Pak, kita mau resmiin. Apa namanya? Menara Batavia. Menara Batavia. Kebetulan dari Pak Darmono, Jababeka. Luar biasa. Iya. Nah, terus begitu terus akhirnya aku approach Bapak, Pak, kita mau bikin Muldoko Center, ini visi misi, terus kantornya, terus aku udah bikin IG apa segala macam gitu kan. Terus kita mau resmiin, Pak. Terus Bapak bilang nanti dulu, soalnya kan lagi COVID kan, lagi tinggi-tingginya waktu itu di 2021 itu. Terus aku bilang, Pak, nanti kelamaan, Pak, ini lagi pada semangat kan relawannya. Terus kita mau resmiin, terus aku cuma minta video dari Bapak selamat diresmikannya Muldoko Center. Kita online, aku bilang gitu. Terus nanti terserah Bapak ketuanya apa semuanya gimana. Aku cuman kasih tahu ini visi misinya begini. Terus kata Bapak, ya udah kamu ketuanya gitu kan. Terus ini Pak Edison pembina apa gitu kan. Terus itu ya udah aku bikin press release, Pak, nanti press release-nya gini, aku bilang gitu. Terus itu kita chat-chatan tuh dengan Pak Muldoko. Iya, karena lagi COVID kan, gitu. Mau nggak boleh keluar waktu itu. Nah, terus habis itu akhirnya kita resmikan secara online. Terus karena waktu itu kita belum ada legalitasnya. Jadi legalitasnya itu kita di bawah pengusaha bela bangsa ini. Jadi kayak brand lah, merek Muldoko Center gitu. Terus tapi teman-teman di daerah pada minta dikukuhkan kan. Kita mau pelantikan, mau dikukuhin gini-gini. Lah kalau pengukuhan kan Muldoko Center harus berdiri sendiri kan. Lalu ya udah aku bilang, Bapak, ini kita mau pengukuhan gini-gini perlu legalitas sendiri Muldoko Center. Ya udah akhirnya itu legalitas aku yang ketiga sama Bapak. Tadi kan Milenial Cinta Budaya, terus ini Muldoko Center. Nah, terus selama itu ya kita berbuat waktu di awal-awal itu kita bagi-bagi ini apa, paket isoman, Mas. Oke. Karena waktu itu benar-benar banyak yang meninggal. Waktu itu berarti deklarasi
atau secara online. Ya online ya, Iya, Muldoko online. Center ya di Yes. 2021. 2021. Di bulan berapa? Di bulan berapa itu, Mbak? Pas Pak Muldoko ulang tahun 8 Juli. Oh. Ini bentar lagi 2 tahun kita, Mas. Iya. Ini kan sudah 4 Juli kan? Iya, 4 hari lagi. Iya, 4 hari ke depan berarti miladnya Muldoko Center sekaligus Pak Muldoko ya? Iya, Bapak ke 66 tahun. Alhamdulillah. Saya doakan, Mbak. Ntar bikin video ya. Ucapan Boleh. selamat untuk Bapak. Boleh. Kita mendoakan semoga Pak Muldoko semakin sukses, Amin. sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur. Begitu pula halnya dengan Muldoko Center. Makasih, Semakin Mas. memberikan kontribusi yang positif buat masyarakat. Iya, amin. Oke, Mbak Ica. Jadi tadi sudah diceritakan ya. Ternyata dari 2019 pertemuan awal dengan Pak Muldoko. Kemudian 2019, 2020, 2021 baru Muldoko Center berhasil dideklarasikan, Betul. dibentuk begitu ya. Betul. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa PIC-nya sudah tersebar di kurang lebih 30 Di seluruh di provinsi. seluruh Indonesia sudah Iya, ada ya. sudah ada. Sudah ada. Ini luar biasa. Dan nanti tanggal 8 Juli ulang tahun yang kedua. Ulang tahun yang kedua. Nah, selama perjalanan Muldoko Center kurang lebih 2 tahun, Mbak Ica, kira-kira tadi kan sudah diceritakan tentang visi besarnya apa, kemudian misi-misinya apa. Dan memang saya melihat tidak ada yang berbau politik praktis ya. Semuanya kemanusiaan, kemudian pemberdayaan, bahkan ada yang ke ranah ekonomi. Tadi disebut soal UMKM ya. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun ini apa yang sudah dibuat oleh Muldoko Center? Kan gitu. Ini karena kalau tidak berbuat apa-apa ini, waduh, ini Pak Muldoko bisa marah ini kan? Iya benar, tapi Bapak bangga kok sama Muldoko Center. Ulang tahun setahun aja kita dikasih video. Oh gitu ya? Dan videonya nanti Dan aku kirim ya. Saya lihat Mbak Ica sangat sering sekali dengan Pak Muldoko. Ya namanya mengawal Pak Ketua Muldoko. Umum Muldoko Center gitu tuh. Mas. Ya. Nah, programnya ini apa-apa saja, Mbak? Jadi gini, yang pertama kali itu waktu itu kan kita yang sesuai misi yang pertama adalah sukseskan program pemerintah. Oke. Jadi waktu itu pas suntik vaksin. Nah, vaksin ya kita lakukan vaksin terus tuh, kita bantu Kemenkes untuk vaksin. Terus paket isoman juga. Ya kan, kita ada paket dari Muldoko Center juga kita kasih ke yang membutuhkan karena waktu itu banyak banget korban ya. Gitu. Terus kayak gitu ya waktu itu ada pas Idul Adha, bulan puasa bagi-bagi sembako, terus kita suka bikin awal-awal ya Jumat Barokah kayak gitu. Terus waktu itu juga kita ke Semeru yang bencana alam Semeru, terus yang Cianjur juga. Gempa Cianjur. Ini Jogja yang baru-baru Belum, soalnya kayaknya nggak viral ya. Nggak boleh harus. Ya harus dong. Biasanya itu DPD-nya yang turun tangan. Ya, yang di Jogja ya. Terus kalau misalnya sampai bencana nasional, pusat turun tangan gitu. Nah, terus kayak gitu waktu itu kita juga kegiatan banyak banget sih Mas, kegiatan Muldoko Center. Kita bagi-bagi sekolah gratis. Oh iya. Waktu itu lumayan ada 300-an peserta. Jadi waktu itu kan ada banyak yang putus sekolah karena keluarga. Ini beasiswa ya maksudnya? Sekolah gratis, siapapun. Kalau beasiswa kan harus dites dan lain-lain ya. Oke. Kalau ini yang nggak mampu, yang penting ada surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW gitu. Nah waktu itu kita ada 300-an, terus udah gitu sekarang juga kita lagi ada program kuliah murah. Jadi 300.000 per bulan aja udah bisa kuliah. Sekarang ini? Sekarang lagi berjalan, masuknya nanti di Agustus. Program kuliah murah? Iya, 300. Kampusnya di mana? Kuliahnya di mana? Di ASMI. ASMI ya? Yang di Cempaka Putih. Iya, tahu saya. Tahu ya? Itu kan daerah kekuasaan saya. Oh iya.
Nah kebetulan itu ada S2-nya. Itu saya nggak bakalan hilang kalau dari situ Mbak Ica. Oh gitu ya? Iya. Bantuin kasih tau temen-temen dong, kuliah murah. Karena saya kuliah, saya kan sejak S2 sampai S3 sekarang kan di UNJ. Nah, meskipun sekarang udah nggak tinggal deket situ, tapi saya kurang lebih ada 2 tahun tinggal di daerah Rawamangun situ ya, pasti tahu lah. Oh iya. Kebetulan Ibu Angelica Tanker juga teman-teman di CEO juga sih, pemilik ASMI apa Just. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan siapapun gitu. Waktu itu kita pernah bagi sekolah gratis tuh sama Pak Joko. Yang sekolah gratis udah berhenti? Sudah selesai. Ini kita buka lagi yang untuk periode, tapi pendaftarannya udah selesai. Tapi waktu itu yang minat yang pertama itu banyak banget karena banyak yang sekolah nggak mampu gara-gara COVID itu loh. Oke. Nah, kan? Nah ini penting ini Mbak Ica harus apa namanya harus lebih lantang menyampaikan ini karena ini kan kaitannya dengan pendidikan ya. Iya betul. Pendidikan itu fundamental. Betul. Pendidikan itu mendasar bagi sebuah bangsa. Iya. Apalagi kalau kita kan pengen menuju era Indonesia emas dengan gemilang, ya kan? Nah, yang harus ini benar-benar mentalnya SDM-nya dulu nih. Betul. Ya kan dari segi pendidikannya. Nah yang pertama nih yang saya mau tanya Mbak Ica, untuk kan harapannya pasti program pendidikan gratisnya ya. Apa namanya? Sekolah tadi? Waktu itu sekolah gratis tapi udah berakhir ya. Okay. Sekarang kuliah murah. Kuliah murah. Jadi program kuliah murah ini hanya 300.000 per bulan. Per bulan. Untuk S1. Untuk S1. S2-nya 600.000. Ada S2 juga? Ada. Di ASMI situ juga? Di ASMI juga. Oh, luar aku biasa. juga ikut. S3 belum ada? S3 belum, aku ambil yang S2. Waktu itu aku sempat kuliah sih S2, tapi gara-gara itu di 2019 aku kuliah kan setiap hari Sabtu. Terus aku kampanye Pak Jokowi terus, Mas. Jadinya bolos terus kuliahnya. Mau ngikutin udah males. Itu resiko aktivis begitu. Iya. Terus akhirnya yaudah jadinya teman-teman aku udah pada lulus, aku males kan sendirian ngulang gitu kan. Udahlah. Terus ini ada lagi nih yang ASMI ya kan. Ya udah bisa online lagi. Ya udah akhirnya aku ambil, kebetulan ada kelas untuk kepemimpinan perempuan, Mas. Nah, jadi aku ambil itu kepemimpinan. Kalau boleh tahu kuotanya ada berapa orang untuk kuliah banyak kok murah itu, ini? Sekelas minimal 40 orang. Minimal 40 orang? Satu kali. Harus ada 40 orang. Targetnya tuh harus ada 40 orang malahan gitu loh. Jadi harus ada banyak. Kalau ASMI bisa menerima berapa puluh orang? Menyediakan berapa kelas? Perangkatan itu? Sebanyak-banyaknya nggak masalah. Oh begitu? Oh iya. Oke. Jadi makanya kita buka pendaftaran. Saya belum update sih udah ada berapa orang yang daftar. Ditutup kapan pendaftarannya? Di akhir Juli. Di akhir Juli ya? Karena itu kan untuk program kuliahnya di Agustus. Betul. Jadi akhir Juli ini penerimaan semester terakhir. Berarti semester ganjil ya? Iya, semester ganjil. Berarti S1, S2-nya? S1, S2 sama. Penutupannya sampai akhir Juli? Syaratnya apa untuk bisa ngikutin program itu? Kayaknya Mas harus telepon deh ke yang nomor yang itu. Oh ada ya? Ada yang syaratnya. sudah ditugaskan untuk mengurus itu ya? Iya, nanti mungkin ini sekalian bisa dikasih nomor teleponnya, informasinya. Ini kuliah, tadi kan ada pendidikan murah ya namanya, yang di awal ya? Pendidikan gratis. Pendidikan gratis, sekolah kemudian gratis. Sekolah gratis, kemudian kuliah murah. Ini kan di bidang pendidikan menjadi salah satu, bisa kita katakan menjadi program unggulannya Muldoko Center. Iya, betul. Kalau di bidang yang lain, misalnya ekonomi, ada nggak? Kesehatan, Mas. Kesehatan. Belum lama kita bagi-bagi suntik vitamin C untuk 2,5 juta orang. Oh, luar biasa. Iya, dan kita alhamdulillah kerja sama TNI, sama Polri, dan Kemenkes juga. Lokasinya di DKI Jakarta? Semua, senasional. Jadi kita infokan ke teman-teman semua yang di daerah, kalau misalnya mau kita berikan ampulnya, tinggal ambil gitu loh. Waktu itu programnya dari Maret sampai berakhir Juli ini. Sudah berakhir sih. Oh. Gitu. Nah, terus ya itu untuk nextnya kita ada ini yang menarik untuk kemerdekaan RI, itu ada lomba para layang cup. Iya. Itu yang saya baru mau menanyakan itu. Iya. Saya tadi lihat di Instastory-nya Bung Gunawan kan. Iya. Nah itu, jadi itu buat nanti bagus dari langit ada bendera
merah putih gitu. Terus dari itu temanya HUT Kemerdekaan RI. Sama ada itu kan, apa namanya? UMKM. UMKM. Bazar. Ya. Nah itu kita kasih bazar gratis gitu. Itu kan yang tadi singgung ekonomi kan. Nah ekonominya kita bermain di kita lagi upayakan supaya bisa dapat kur murah nih gitu. Oh begitu. Maksudnya kur gratis gitu kan. Kita ada bikin satu bisnis kopi sih Mas, Mul Coffee namanya. Nah ini, terus itu ini iklan juga, ini mahal juga nih bayarannya nih kan. Jadi itu mau supaya gini Mas, kita tuh pengen banggain brand Indonesia di mata dunia. Mimpinya seperti itu. Jadi seperti misalnya nih. Kalau kata Andrea Hirata gitu ya. Dalam tetralogi Laskar Pelanginya, dia bilang begini, teruslah bermimpi, niscaya Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Kan begitu, itu bacaan memang saya gitu. waktu S1 itu. Kalau aku dengar jangan takut bermimpi. Terus brand Mul apa nih? Mul Coffee ini dari Pak Muldoko sendiri yang mengusulkan atau ide dari Mbak Ica? Jadi gini, Bapak tuh orangnya jarang mengusulkan sesuatu. Gitu, tapi ya aku bilang gini, Pak Muldoko Center, aku kepikiran nanti dananya adalah maksudnya kita mesti punya bisnis, ya kan, supaya kita bisa membesarkan Muldoko Center ini biar lebih independen. Biar independen, jadi nggak harus donasi ya kan, gitu loh. Nah terus itu aku mikirin bisnis apa ya gitu loh yang cocok untuk Bapak juga ini namanya gitu. Terus aku kepikiran Bapak kan hobinya ngopi, ya kan. Boleh ngopi dong, terus. Kita diajak ngopi sekali-kali. Iya, terus itu Bapak kan juga petani. Beliau kan juga ingin mensejahterakan petani kan. Nah, terus aku pikir ya bikin bisnis kopi kan itu petaninya dapet, ya kan, ini semuanya gitu kan. Terus itu udah aku pikir kayaknya bagus juga nih ada kayak di Amerika kan ada KFC dengan Colonel Sanders kan. Nah, Indonesia punya Jenderal Muldoko dengan Mul Coffee-nya gitu. Iya, luar biasa. Nah, terus dari itu ciri khasnya kita itu kan kalau KFC ayam fried chicken. Nah, di Mul Coffee ntar ada ayam kampung. Kita udah develop enak pokoknya. Nah, terus gitu tinggal tunggu tanggal mainnya. Yang pasti Mas aku kirim gratis soalnya kita udah potong. Apa dikirimin apa nih? Produknya dong semuanya. Boleh. Join juga boleh ya? Oh ya boleh dong. Mau buka kemitraan juga. Boleh. Nah aku lagi approach sama BRI sih supaya kur ini yang 50 juta ini paket pertama orang bisa punya bisnis dengan gratis. Luar biasa. Nah itu yang kita lakukan untuk perekonomian gitu. Ini sedang doain aja ya Mas bisa rampung di bulan ini. Amin. Pokoknya semua yang baik, semua yang untuk kemanusiaan, semua yang positif, semua yang konstruktif, kita pasti support. Iya betul. Jadi saya ini kan milenial ya. Iya, saya milenial. Jadi ya saya tadi sepakat dengan Mbak Ica ya bahwa soal perbedaan pandangan politik begitu ya, soal perbedaan pandangan penilaian di dalam menilai tokoh, figur dan sebagainya itu jangan sampai membuat kita tidak silaturahmi, tidak berkolaborasi dalam hal-hal yang baik, kan gitu. Mas tahu gak, saya di CEO Indonesia, sekjen aku waktu itu pendukung 02, aku 01. Iya kan lucu kan, jadi gini, ayo yang pro 01 ikut aku, pro 02 ikut Mbak Santi, aku lagi sekjen. Jadi kita tuh fine-fine aja gitu. Kita ke Hong Kong bareng ke ini. Ya udah nggak masalah. Harusnya gitu. Begitu Mbak Ica. Iya, kita nggak ribut untuk itu kok. Dan sekarang ini kan politik harusnya diarahkan lebih kepada nuansanya lebih perdebatan-perdebatan yang visioner kan gitu ya. Perdebatan-perdebatan yang konstruktif intelektual kan gitu. Bahwa ada banyak calon misalnya. Ya kalau sekarang kita lihatlah gitu ya. Yang muncul ini kan, nanti Mbak Ica munculkan Pak Muldoko boleh juga, ya kan? Iya. Jadi misalnya ada Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, ada Pak Muldoko juga ataupun ada yang lain misalnya. Ya silahkan aja, itu kan hak demokrasi mereka dan hak setiap orang untuk mendukung mereka. Tapi yang paling penting adalah perdebatannya bukan lagi kadrun cebong kan gitu. Rakyat ini jangan dipolarisasi kan gitu. Betul. Yang penting kita ya udah
yang ini jagonya di mana? Ayo, ini iya. ininya apa? Visinya apa? Ya kan, gitu. Apa yang dilakukan untuk Indonesia ke depan? Iya, nah, kan kita lihatnya dari situ. Bukan lagi soal agama, dia etnisnya apa, iya. Kan itu agamanya apa. Ini Mbak Ica ini kan etnisnya Chinese gitu kan, iya. Tapi dia Muslim. Iya. Nah, gitu. Bingung juga saya akhirnya kan memetakan beliau ini berada pada posisi mana ini. Nah, itu intermezzonya luar biasa. Tapi nanti ini menarik ini bisa kita buatkan satu sesi yang concern kita bicara soal ini. Jadi PR-nya masih ada dua kali pertemuan lagi Mbak Ica. Oh gitu ya. Soal perjalanan spiritual Mbak Ica menjadi mu'alaf ya supaya menginspirasi kita semuanya. Ya, kebetulan saya kan S2 juga filsafat. Islamic philosophy. Jadi saya akan membedah Mbak Ica secara filosofi kan gitu. Boleh dong Islamic ajarin aku biar lebih dalam lagi mengenal Islam. Insya Allah. Kita sharing lah, saya bukan ustadz ini kan. Oh gitu ya. Tapi kalau sebatas sebagai partner diskusi boleh lah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua soal politik. Saya kira Muldoko Center punya privilege untuk apa namanya memberikan argumentasi tentang perjuangan Pak Muldoko terhadap Demokrat kan kira-kira begitu ya. Iya, benar. Oke, yang terakhir Mbak Ica. Tadi kan sudah disinggung kira-kira 4 hari ke depan ya. Tidak ada halangan akan ulang tahun, akan milad yang kedua. Nah, apa ini yang akan dilakukan oleh Muldoko Center di momentum berharganya itu? Oke, jadi ya kita tuh mau ada syukuran Mas di tanggal 15 sampai 16 kita sekalian kita outbound ke Bogor Highlander Resort. Di situ kita tujuannya adalah untuk membangun solidaritas, kekompakan dan membangun rasa persaudaraan. Jadi di Muldoko Center ini Bapak berpesan juga ini kan supaya guyup dan harmonis gitu loh, nggak ada ribut-ribut kayak gitu. Nah tujuannya kan juga untuk kebaikan, kita ada wadah yang sosial, ada bridging antara masyarakat dan pemerintah gitu loh. Ini adalah pesan Bapak kayak gitu. Terus ya gitu ya kita juga kemarin nih selama setahun ini memang ada beberapa orang yang membawa nama Muldoko Center dengan kepentingan pribadi. Oh gitu ya? Banyak Mas. Dinamika itu ada juga ada ya? Gitu loh. Yang berkhianat. Itu tantangan. Saya pernah menjadi ketum soalnya. Tantangan seorang ketum itu begitu tuh. Itu ya dinamika kita tuh yang kita rasakan itu selama dari awal berdiri sampai sekarang. Makanya kenapa kita memilih kegiatannya untuk outbound internal supaya kita undang yang dari daerah juga gitu. Nah, terus supaya ada supaya semuanya tahu. Kalau di Muldoko Center ini kita nggak boleh, Bapak tuh nggak kasih kita berpolitik. Maksudnya Muldoko Center ini tetap ada, walaupun Bapak nyapres ataupun nggak nyapres, gitu. Karena jadi Bapak nggak kasih Muldoko, kita bilang Pak Muldoko for Presiden, logonya Muldoko Center apa itu nggak boleh, gitu. Jadi saya potong sedikit. Jadi meskipun misalnya, ya apa namanya, ya katakanlah Pak Muldoko ini kan ketika kekuasaan berganti ya, kita nggak tahu siapa yang akan berkuasa nanti kan. Betul. Apakah Pak Ganjar, apakah Pak Anies atau Pak Prabowo ya. Yang penting yang terbaik lah. Iya. Ya, saya nggak mau ngomong politik ini sini kan. Yang penting siapapun itu nanti cinta pada rakyat. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau kekuasaan berganti, misalnya Pak Muldoko sudah tidak di KSP lagi. Muldoko Center harus tetap eksis. Karena gini, nanti kita akan branding Pak Muldoko adalah sang panglima, gitu. Menjadi negarawan. Dia tuh tokoh bangsa, ya kan? Yang dia beliau itu adalah inspirasi generasi penerus, ya kan? Dimana yang anak-anak yang merasa saya bukan siapa-siapa, saya nggak mungkin jadi seseorang. Kan pasti ada dong yang itu. Tapi kalau melihat sosok Pak Muldoko, kita sosialisasikan terus nama Pak Muldoko gitu, pasti kan mereka bilang, oh iya ya, Pak Muldoko aja bisa gitu loh. Dan ini menjadi tantangan saya kira gitu ya, buat Muldoko Center. Ini sekaligus sebagai paling akhir, pertanyaan paling akhir gitu ya. Apa namanya ya, closing statement lah dari Mbak Ica gitu. Figur Pak Muldoko ini kan di mata rakyat Indonesia tidak semuanya baik ya. Ya itu kan saya pikir normal aja kan gitu. Saya juga begitu, Mbak Ica juga pasti begitu. Iya dong. Kalau nggak gitu nggak mungkin ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna, hanya Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Jadi
Tapi tentunya sebagai bentengnya Pak Muldoko, apa kira-kira yang paling bisa dilakukan oleh Muldoko Center untuk mengkanter, gitu ya? Karena representasi loh ini, betul nggak? Iya, sekarang aja saya melihat Mbak Ica ini benar-benar sudah menjadi apa namanya, prototipe dari Pak Muldoko gitu kan, versi perempuan, kira-kira begitulah. Iya, benar. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan oleh Muldoko Center untuk menghalau bahwa yang kalian orang-orang yang tidak suka Muldoko gitu kan, kira-kira kalian salah menilai beliau, kan gitu. Iya, karena saya kan banyak berinteraksi dengan banyak orang, ya kan? Apalagi beliau KSP, berada di lingkaran Istana Negara. Iya, betul. Nah, jadi bagi lawan-lawan ini pasti punya pandangan. Nah, apa kira-kira yang? Ya, jadi kalau Muldoko Center itu memang kita memang mengcounter hoaxnya tentang Bapak, ya kan? Dan kita memang menjelaskan ya nama beliau lah gitu. Kalau misalnya ada yang di luaran sana nggak bagus gitu ya. Nah, karena kita klarifikasi langsung ke Bapak, Pak, ini ada yang gini, tanggapannya gimana gitu. Itu hoax apa gitu-gitu. Terus nggak lama Bapak juga ada bikin berita lah, kayak kemarin Al Zaitun yang dibilang Bapak backingan lah apa segala macam. Itu sebelumnya udah banyak, sebelum Bapak keluarin statement udah banyak juga yang japri ke aku, Mbak Ica ini gimana nih, gini. Kemarin saya lihat juga di salah satu stasiun televisi swasta statement beliau kan. Iya. Nah, terus itu ada akhirnya kayak gitu. Terus udah gitu juga kita kan identik Pak Muldoko katanya kaku, ya kan? Enggak. Tapi bener nggak itu kaku atau enggak? Ya namanya Jenderal Bintang 4 ya. Maksudnya kan dia mesti ya berwibawa lah, Mas. Masa jangan yang gimana gitu kan. Tapi Bapak orangnya sangat baik gitu. Dan dia tuh selama aku ini sama Bapak ya, Bapak tuh anak buahnya itu nggak pernah ada yang kecewa sama beliau gitu loh, dan mereka merasa ini Bapak pemimpin yang luar biasa gitu loh. Ya aku pun yang merasakan hal yang sama gitu selama di CEO Indonesia kita dibina segala macam. Itu benar-benar Bapak tuh ya bikin kami nih teman-teman di CEO mikirin ke bawah loh, Mas, gitu. Jadi kita tuh dibilang happy, maksudnya udah ini nyumbang terus gitu loh untuk yang membutuhkan kayak gitu. Nah, jadi itu yang aku melihat dari Bapak tuh dikit-dikit suruh kita berbuat turun ke bawah kayak misalnya kemarin bantuin pemerintah tuh lumayan lah yang suntik COVID ya. Itu kan anggota-anggota CEO kita gerakin supaya bantuin pemerintah untuk nakes dan alkes supaya cepet gitu loh, Mas. Kalau pemerintah sendiri kan nakesnya terbatas, terus alkesnya juga terbatas. Nah, makanya kita supaya cepet waktu itu kita bener-bener bantuin serentak yang awal-awal loh CEO Indonesia. Terus kita bikin disinfektan room di pasar, di mana di stasiun gitu. Nah, itu yang aku dapat dari Bapak ya. Dia tuh bener-bener pengen kita ini melihat ke bawah gitu loh. Nah, di situ pun aku merasa dari Pak Muldoko kami ini jadi punya jiwa bener-bener kebangsaannya gitu. Kita pengen Indonesia pengen kita lebih baik gitu loh, Mas. Nggak mau cuek gitu. Kalau dulu kan rada cuek ya gitu. Terus sejak kenal Bapak gitu jadinya kita lebih dibimbing, binanya tuh luar biasa gitu. Dan beliau juga kalau nggak banyak ngomong, tapi kalau ngomong tuh langsung kena gitu. Nah, itu kalau menurut saya itu bener-bener ya Pak Muldoko leadership sejati sih, dan negarawan sejati gitu. Jadi walaupun Bapak misalnya nih udah nggak di pemerintahan lagi, ya pasti Muldoko Centernya tetap eksis karena beliau sudah menanamkan menabur kebaikan di zaman beliau gitu. Siap. Saya kira cukup Mbak Ica ya. Oke, ini luar biasa. Tadi awalnya kita harusnya paling lama 40 menit, tapi ini lebih hampir 1 jam. Tapi nggak apa-apa. Bayarannya mahal, Bang. Kenapa? Bayarannya mahal. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Mbak Ica. Iya, makasih. Ya, sangat luar biasa. Pemirsa Paradigma TV yang berbahagia, lebih kurang 1 jam kita berdiskusi. Nggak terasa ya? Iya, nggak terasa dengan Mbak Ica. Mudah-mudahan apa yang kita bincang tentang Muldoko Center ini bisa menginspirasi kita semuanya. Ya, amin.
Baik, dan Mbak Ica semoga sehat terus, panjang umur dan tetap strong. Iya, Ya, makasih. karena Mas. menjadi pemimpin itu tidak gampang. Yang udah ngerasain kan? Sudah ngerasain. Tetapi dinamika itulah yang membuat kita semakin matang dalam kepemimpinan. Anggapnya semua cobaan itu bikin kita naik kelas, Mas. Betul. Jadi tantangan apa, rintangan, ayo siapa takut gitu, ya kan? Bikin... Baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Demikian pemirsa Paradigma TV, kita akhiri dan kita berjumpa lagi pada YouTube segmen yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.